Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Penatua Song mengangkat tangannya, dan seberkas cahaya melesat keluar. Tiba-tiba meledak tak jauh di depannya, berubah menjadi sosok hijau. Itu adalah simbol Akademi Shrek. Tidak lama kemudian, lebih dari 10 sosok mendekat dari kejauhan. Huo Yuhao tercengang ketika melihat Putri Weina dari Kekaisaran Jiwa Surgawi terbang di depan. Para master jiwa yang bersamanya juga cukup kuat. Mereka semua setidaknya adalah petapa jiwa 7 cincin. Sepertinya Akademi telah memberitahu mereka bahwa Tetua Song dan Dekan Yan sedang memimpin tim. Karena itulah mereka disambut dengan begitu meriah. Sisanya tidak tahu. Tetapi Huo Yuhao jelas menyadari bahwa status Putri Weina di Kekaisaran Jiwa Surgawi sama seperti status Putri Jiu Jiu di Kekaisaran Bintang Luo. Tak lama kemudian, Putri Weina dan yang lainnya tiba di depan mereka. Mereka berhenti 30 meter jauhnya. Salam, Anda pasti Penatua Song. Saya Weina dari Kekaisaran Jiwa Surgawi. Putri Weina menyapa Penatua Song. Mereka yang kuat biasanya dihormati. Penatua Song tersenyum dan berkata, Putri Weina, Anda tidak perlu bersikap sopan. Weina segera menoleh ke arah Huo Yuhao. Setelah mengangguk pelan, ia memberi isyarat agar Tetua Song mengikutinya. Para master jiwa bersama Weina juga memberi jalan bagi mereka dari Akademi Shrek untuk melanjutkan perjalanan menuju kota roh surgawi. Weina dan Tetua Song terbang berdampingan. Sambil terbang, Weina dengan lembut menggambarkan situasi terkini di garis depan. Meskipun telinga Huo Yuhao tidak sekuat matanya, dia masih bisa mendengar kata-kata Weina. Karena dia tidak sengaja merendahkan suaranya. Putri Weina, bagaimana situasi di garis depan saat ini? Tanya Penatua Song padanya. Putri Weina menjawab, masih cukup stabil. Sejak Kekaisaran Bintang Luo menyerang Kekaisaran Matahari Bulan, tekanan pada kita telah jauh berkurang. Hal ini terutama terasa selama sebulan terakhir. Serangan Kekaisaran Matahari Bulan telah berhenti. Mereka hanya berusaha menstabilkan wilayah mereka sendiri sekarang. Di saat yang sama, mereka masih berusaha mencegah semua pengawasan kita. Hal tersulit bagi kita sekarang adalah mengamati mereka. Dalam hal alat jiwa pengawasan, kita benar-benar tertinggal. Ini masih masalah pengawasan, Huo Yuhao mendesah dalam hati. Keunggulan Kekaisaran Matahari dan Bulan di area ini terlalu besar. Putri Weina tampak kurang sehat. Wajahnya pucat, dan matanya agak merah. Ia tampak kelelahan. Wilayah kekaisarannya telah diserbu. Sebagai anggota penting keluarga kekaisaran, ia berada di bawah tekanan yang sangat besar. Konon, keluarga Kekaisaran Jiwa Surgawi telah menderita kerusakan parah ketika kekaisaran diserbu. Kaisar bahkan ikut bertempur sendiri, dan menderita luka parah. Kota Roh Surgawi adalah kota besar di pusat Kekaisaran Jiwa Surgawi, tak jauh dari kota Dou Surga. Setelah ibu kota direbut, kota ini menjadi benteng terakhir kekaisaran. Jika mereka kehilangan kota roh surgawi, masih ada wilayah luas di belakangnya yang bisa diduduki Kekaisaran Matahari Bulan. Putri Weina berkata kepada Tetua Song, Tetua Song, ayahku ingin datang sendiri untuk menyambut kalian semua. Namun, beliau belum pulih dari luka-lukanya. Karena itulah beliau mengirim saya ke sana. Maaf. Penatua Song mengabaikan permintaan maaf itu dan berkata, Anda tidak perlu berbasa-basi sekarang. Kita punya musuh bersama. Lagi pula, Akademi telah menerima dukungan dari Kekaisaran Jiwa Surgawi selama ini.
Sudah sepantasnya kami membantu Anda di medan perang. Yang mulia, Anda seharusnya tahu rencana kami. Kan, saat dia selesai berbicara, tatapan Penatua Song menajam. Putri Weina mengangguk lembut dan tidak mengatakan apapun lagi. Rencana yang dimaksud Penatua Song tentu saja adalah 3 legiun insinyur jiwa yang sedang dibentuk oleh Akademi Shrek. Saat ini, hanya anggota inti dari 3 kerajaan di benua Douro yang mengetahui rencana ini. Dengan mengajukan pertanyaan ini, Penatua Song sedang menegaskan status Weina di Kekaisaran Jiwa Surgawi. Semua orang berjalan menuju kota roh surgawi yang telah direnovasi total. Huo Yuhao melihat meriam panah Dewa Zuge yang dibuat oleh Sekte Tang di atas tembok kota. Jumlahnya cukup banyak. Sepertinya semua meriam panah Dewa Zuge yang dibeli Kekaisaran dari Sekte Tang, selama kondisinya masih sempurna, sudah habis. Hanya ada sedikit warga sipil di kota itu. Tentara ada di mana-mana. Putri Weina berkata, warga sipil di kota ini telah dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Saat ini, tempat ini telah menjadi markas militer. Ini juga garis pertahanan terakhir kita. Setelah selesai berbicara, ia hanya bisa menghela napas. Matanya menunjukkan sedikit kesedihan. Beberapa bulan yang lalu, siapakah yang mengira Kekaisaran Jiwa Surgawi yang agung akan hancur hingga keadaan yang begitu tragis? Setelah memasuki kota, Putri Weina secara pribadi mengatur akomodasi bagi mereka dari Akademi Shrek, sehingga mereka dapat tinggal sementara di kota roh surgawi. Setelah itu, ia secara pribadi mengawal Tetua Song dan Dekan Yan untuk bertemu dengan para komandan senior pasukan koalisi yang telah terbentuk di antara 3 kerajaan. Semua orang dari Sekte Tang tetap tinggal untuk beristirahat. Huo Yuhao sudah terlalu lelah. Setelah mereka diberi akomodasi, ia segera pergi ke kamarnya untuk bermeditasi. Ia sangat butuh istirahat. Ketika ia terbangun dari meditasinya, langit sudah gelap. Kini hari sudah senja. Huo Yuhao menghela napas saat keluar dari kamarnya. Ia merasa jauh lebih baik. Kekuatan spiritual dan energi kehidupannya yang luar biasa menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan pemulihan yang abnormal. Selain itu, ia masih menyerap esensi es misterius beraneka ragam ke dalam darahnya, sehingga kekuatan jiwanya terus meningkat. Ia sedang mengonsolidasikan kultivasinya di peringkat 80. Raja Beruang Es tentu saja mengikutinya dalam perjalanan ini. Namun, ia adalah binatang buas. Master jiwa biasa tidak dapat mengenalinya, tetapi ada anggota sekte tubuh di garis depan. Mereka yang lebih kuat tentu saja dapat mengenali Raja Beruang Es. Jika mereka ingin menghadapinya, masalah akan datang. Meskipun kemungkinannya kecil, Huo Yuhao tetap meminta Raja Beruang Es untuk beristirahat di demi-planet spektralnya. Ia telah menyiapkan makanan yang cukup di sana. Faktanya, itu semua adalah makanan yang ia curi dari gudang ransum di kota Heavendow. Dengan makanan itu, Raja Beruang Es tidak perlu khawatir setidaknya selama setengah bulan ke depan. "Apakah kamu sudah bangun?" Sebuah suara lembut bertanya. Huo Yuhao menoleh dan melihat Ye Gui berdiri tak jauh darinya. Mereka semua ditempatkan di sebuah kamar di halaman kecil. Mereka memasuki halaman begitu keluar dari kamar masing-masing. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Gui, kultivasimu meningkat pesat." Ini adalah interaksi solo pertamanya dengan Ye Gui sejak kembali. Dari gelombang kekuatan jiwa yang dilepaskannya, ia dapat dengan jelas mengatakan bahwa kultivasinya seharusnya berada di sekitar peringkat 70. Ye Gui pasti telah mengalami kemajuan pesat selama kultivasi tertutupnya. Ye Gui tersenyum dan menjawab, "Aku masih jauh darimu. Kau targetku." Huo Yuhao tersenyum.
Kamu terlalu ambisius. Ye Gui memutar matanya dan menjawab, kamu terlalu sombong. Huo Yuhao terkekeh. Aku hanya mengatakan kebenaran. Kalian ngomongin apa? Nan Qiu Qiu tiba-tiba muncul entah dari mana. Ia melangkah beberapa langkah mendekati Ye Gui dan berkata dengan hati-hati kepada Huo Yuhao. Aku juga sudah mengalami kemajuan pesat. Kenapa kau belum pernah memujiku sebelumnya? Huo Yuhao berkata tanpa daya, kamu sudah mengalami kemajuan pesat. Kenapa aku tidak melihatnya? Aku hanya berpikir kamu hanya bermalas-malasan saja. Kamu, Nan Qiu Qiu sangat marah dan hendak bertindak. Pada saat itu, terdengar ketukan dari pintu halaman. Nan Qiu Qiu memelototi Huo Yuhao sebelum membuka pintu. Huo Yuhao tampak terkejut ketika melihat siapa yang ada di luar. Bukankah itu Putri Weina? Yang mulia, Nan Qiu Qiu terkejut. Weina tersenyum dan bertanya, bolehkah aku masuk? Silakan. Nan Qiu Qiu segera memberi jalan. Setelah bertemu dengan para komandan senior di sore hari, Tetua Song dan Yan Shaoze menyatakan bahwa tujuan utama mereka datang ke sini hanyalah untuk menyelamatkan rakyat. Tentu saja, mereka akan melakukan yang terbaik untuk membantu kekaisaran. Hanya saja, kemungkinan pecahnya pertempuran saat ini sangat kecil, mengingat situasi yang sangat stabil. Huo Yuhao tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi Ye Gui dan Nan Qiu Qiu jelas tahu. Mengapa Yang Mulia ada di sini? Setelah memasuki halaman, Weina secara alami menoleh ke arah Huo Yuhao. Ia menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya ketika melihatnya dan berkata, Yuhao, kau di sini. Aku datang ke sini untuk mencarimu. Huo Yuhao menunjuk hidungnya dan bertanya, aku? Putri Weina mengangguk dan menjawab, ya. Bisakah kita bicara di kamarmu? Ada yang ingin kukatakan padamu. Huo Yuhao ragu sejenak sebelum menjawab, baiklah kalau begitu. Yang mulia, silakan. Sambil berbicara, ia membawa Putri Weina ke kamarnya. Mata Nan Qiu Qiu terbelalak ketika melihat Weina menutup pintu. Ia menoleh ke Ye Gui dan berkata, Kak Gui, lihat. Pria ini menarik perhatian para wanita kemanapun ia pergi. Aku benar-benar tidak tahu apa yang membuatnya begitu menarik. Ye Gui tertawa dan menjawab, apa yang menarik perhatian wanita? Kamu terlalu banyak berpikir. Nan Qiu Qiu tampak kesal dan berkata, bagaimana mungkin aku terlalu banyak berpikir? Kalau dia tidak menarik perhatian, kenapa Yang Mulia datang mencarinya? Bukankah dia salah satu komandan senior di Kekaisaran Jiwa Surgawi? Kudengar dia juga memegang posisi penting. Kalau urusan resmi, dia seharusnya mencari senior tertua. Meskipun dia tidak menemukan Tetua Song atau Dekan Yan. Kenapa dia datang mencarinya? Pasti ada sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua. Ye Gui membenturkan kepalanya dan berkata, apa yang kau pikirkan? Kenapa kau tidak bisa berpikir jernih? Jelas, hanya ada interaksi yang sangat seremonial antara Yang Mulia dan Yuhao. Lagi pula, kerajaannya sudah sangat terpuruk. Bagaimana mungkin dia punya waktu untuk menjalin hubungan? Pasti ada beberapa urusan resmi. Jangan lupa bahwa Yuhao sangat simbolis bagi sekte Tang. Bahkan senior tertua pun harus meminta pendapatnya dalam banyak hal. Selain itu, dia sangat ahli dalam pengawasan. Kurasa itu mungkin ada hubungannya. Nan Qiu Qiu berkedip dan berkata, hei, Saudari Gui, aku menemukan bahwa kamu menjadi lebih pintar. Ye Gui membentak, aku tidak. Kau hanya bodoh. Semakin khawatir kau, semakin tertekan kau nantinya. Kau bahkan membujukku tadi. Kenapa aku merasa kau semakin terpuruk? Tidak. Wajah Nan Qiu Qiu memerah sebelum dia menyangkal tuduhan itu. Ye Gui tersenyum, kau tahu sendiri apakah itu benar?
Apapun yang kau katakan padaku sebelumnya, katakan pada dirimu sendiri sekarang. Huo Yuhao mempersilakan Wei Na duduk, sementara Wei Na duduk di kursi seberang. Maaf, Yang Mulia. Saya baru saja pindah. Tidak ada yang bisa saya bantu. Wei Na menggelengkan kepala dan mendesah pelan. Aku sedang tidak ingin mengurus semua itu sekarang. Tapi, suhu di kamarmu agak rendah. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, aku sedang berkultivasi tadi. Apa kau lupa jiwa bela diriku? Wei Na tiba-tiba tercerahkan. Oh, benar juga. Kau punya jiwa bela diri es tertinggi. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, Yang Mulia, saya ingin tahu apa tujuan Anda datang ke sini. Wei Na mendongak menatap Huo Yuhao. Tatapannya dalam, seolah mengandung gejolak emosi tertentu. Meskipun kekuatan spiritual Huo Yuhao kuat, ia tetap merasa sedikit canggung saat wanita itu menatapnya seperti itu. Ia terlalu malu untuk bertanya. Pada saat ini, Wei Na berlutut di depan Huo Yuhao dan bersujud kepadanya, Yuhao, tolong selamatkan kekaisaran jiwa surgawi. Rambut Huo Yuhao sudah berdiri karena tatapannya tadi. Namun, ia terkejut dengan apa yang dilakukannya sekarang, dan segera bergegas untuk mengangkatnya. Yang Mulia, apa yang sedang Anda lakukan? Kita bisa bicara. Wei Na membiarkan Huo Yuhao mengangkatnya. Namun, air matanya sudah mengalir deras ketika ia berhadapan dengan Huo Yuhao lagi. Air mata seorang wanita sungguh mematikan. Melihat air mata di mata wanita itu, hati Huo Yuhao terasa getir. Putri Wei Na dulu sangat mengagumkan, tapi sekarang, dia, sambil berpikir sampai di sini, ia hanya bisa menghela napas dan berkata, Yang Mulia, jika ada yang ingin Anda sampaikan, katakan saja langsung. Saya akan membantu Anda semampu saya. Terima kasih. Wei Na terisak sambil mengangguk. Maaf, aku kehilangan kendali. Aku terlalu tertekan selama ini. Senang sekali bertemu denganmu lagi. Aku masih ingat pertama kali kita bertemu. Huo Yuhao tidak mengatakan apa-apa, hanya duduk diam di sana. Jika dia benar-benar menganggapnya sebagai wanita muda yang lemah, dia akan melakukan kesalahan yang sangat bodoh. Putri Jiu Jiu sudah sangat mengesankan. Namun, Huo Yuhao lebih menghargai Putri Wei Na. Wei Na mengusap air matanya ketika melihat pria itu tidak bereaksi. Ia berkata, Kekaisaran matahari bulan datang terlalu tiba-tiba. Mereka telah sepenuhnya menutup pengawasan kita terhadap mereka. Awalnya, aku senang kita membawa sekte tubuh. Aku bahkan berpikir bahwa kekuatan kita secara keseluruhan lebih unggul daripada Kekaisaran Bintang Luo. Namun, siapa yang tahu bahwa peralatan jiwa Kekaisaran Matahari Bulan memiliki standar yang begitu mengesankan? Ketika pertama kali aku melihat ledakan dahsyat yang merobek garis pertahanan kita. Bagaimana para master jiwa tingkat lanjut kita terbunuh, dan bagaimana musuh kita baik-baik saja di bawah penghalang pertahanan mereka yang terhubung. Aku menyadari betapa bodohnya pikiranku. Ia tampak sedikit teralihkan dan kehilangan arah saat berbicara sampai di sini. Ia tidak berusaha mendapatkan belas kasihan dari ini, melainkan menunjukkan perasaannya yang sebenarnya. Ia telah melalui terlalu banyak hal selama beberapa bulan terakhir. Kekaisaran telah runtuh, banyak nyawa melayang. Dan semuanya tampak sangat berkaitan dengan alat-alat jiwa. Setelah menghela napas, Wei Na mengalihkan perhatiannya kepada Huo Yuhao. Saat pertama kali melihatmu, aku sudah menyadari pentingnya peralatan jiwa. Sejujurnya, meskipun kita telah kalah telak, kita pasti akan berada dalam kondisi yang lebih buruk jika bukan karena meriam panah Dewa Zuge yang diproduksi oleh Sekte Tang.
Aku mendengar tentang eksploitasimu di Kekaisaran Bintang Luo. Kaulah yang membantu Kekaisaran Bintang Luo mendapatkan kembali kendali atas pegunungan Mingdou, yang meringankan tekanan pada kami. Meskipun kau tidak berpartisipasi langsung dalam perang, kau tetaplah seorang dermawan bagi Kekaisaran Jiwa Surgawi. Meskipun Kekaisaran Jiwa Surgawi sedang mengalami kemunduran, aku masih bisa mengambil keputusan. Aku bisa memberimu gelar kebangsawanan. Ia menatap Huo Yuhao dengan penuh harap, menunggu jawabannya dengan penuh harap. Huo Yuhao sedang syok berat saat ini. Putri Weina ini memang sangat mengesankan. Bagaimana dia tahu aku membantu Kekaisaran Bintang Luo mendapatkan kembali kendali atas pegunungan Mingdou? Kekaisaran Bintang Luo tidak akan mengungkapkan detailnya secara terbuka. Lagi pula, dia juga tahu bahwa aku ditawari gelar bangsawan oleh Kekaisaran Bintang Luo. Kalau tidak, dia tidak akan menyarankan hal itu kepadaku. Gelar kebangsawanan di Kekaisaran Jiwa Surgawi masih sangat bagus meskipun kekaisaran tersebut hanya memiliki sepertiga wilayah aslinya. Dalam hal kecerdasan, Kekaisaran Jiwa Surgawi seharusnya lebih unggul daripada Kekaisaran Bintang Luo. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya pelan dan menjawab, "Maaf, Yang Mulia. Mungkin Anda sudah tahu bahwa saya ditawari gelar bangsawan oleh Kekaisaran Bintang Luo. Tapi saya melakukannya karena beberapa urusan pribadi. Saya tidak serakah. Saya menghargai tawaran Anda." Putri Weina mendesah dalam hati. Ia sudah sangat terbuka dengan kata-katanya, tetapi Huo Yuhao tetap menolaknya mentah-mentah. "Yuhao, kau tahu situasi kita saat ini. Aku bisa menawarkan lebih banyak, tapi itu hanya bisa terjadi setelah kita membaik. Kalau kau butuh bantuan, jangan ragu untuk memberitahuku." Dia cuma ngomongin keuntungan. Kayaknya dia lagi nyari sesuatu yang besar nih. Huo Yuhao merenung sejenak sebelum menjawab dengan serius, "Yang Mulia, saya tidak membutuhkan apapun. Kebutuhan saya adalah kebutuhan akademi. Selama Kekaisaran Jiwa Surgawi terus mendukung akademi, semuanya baik-baik saja. Jika Anda butuh bantuan, jangan ragu untuk bertanya kepada saya." Dasar keras kepala. Weina diam-diam tertekan, tapi raut wajahnya semakin melankolis. "Aku hanya berharap kau bisa membantu Kekaisaran Jiwa Surgawi suatu hari nanti. Kami tidak akan melupakan kontribusimu. Jika kami bisa melakukannya dan kau membutuhkannya, beritahu kami. Janji ini untuk selamanya. Sejujurnya, aku di sini hari ini hanya untuk membangun hubungan baik denganmu. Kau tidak perlu terlalu banyak berpikir. Benar, aku di sini untuk menarikmu. Lagi pula, aku sudah bertekad bahkan sebelum aku datang. Apapun permintaanmu, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Termasuk tubuhku." Putri Weina merendahkan suaranya. Setelah selesai berbicara, ia sudah menundukkan kepalanya. Suaranya lembut, tetapi cukup terdengar oleh Huo Yuhao. Dia sangat cantik, dan sekarang dia sedang menggoda. Bagi pria manapun, dia sangat menarik. Bahkan Huo Yuhao pun sedikit tersentuh ketika melihatnya seperti itu. "Yang Mulia, Anda tidak perlu bersikap seperti itu. Kita sekarang memiliki musuh bersama. Semua orang tahu bahwa kita akan hancur jika Kekaisaran Jiwa Surgawi dihancurkan oleh Kekaisaran Matahari Bulan. Karena itulah kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Yang perlu Anda ketahui adalah Shrek bekerja sama dengan semua kekaisaran. Yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah mengulur waktu. Meskipun alat jiwa Kekaisaran Matahari Bulan kuat, mereka tidak sekuat gabungan ketiga kekaisaran. Setelah menduduki begitu banyak wilayah, mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Waktu ini sangat berharga bagi kita." "Ya." Weina mengangguk pelan sebelum berdiri dan berkata, "Yuhao,
aku sudah menjelaskan maksudku dengan jelas. Karena kamu tidak punya permintaan apapun, aku pergi dulu. Masih ada yang harus ku selesaikan. Semuanya masih sama. Jika kamu membutuhkan bantuan kami di masa mendatang, kami akan mendukungmu tanpa ragu. Yang mulia, Anda terlalu baik. Huo Yuhao mengangguk sedikit sebelum dia berdiri dan mengantarnya ke pintu. Sesampainya di pintu, ia tiba-tiba berbalik. Ia menatapnya tajam. Huo Yuhao sedikit terkejut dan hanya mendengar Wei Na berbisik, apakah kamu memiliki masalah pria seperti itu? Apa? Huo Yuhao bingung, wajahnya memerah. Ia tak menyangka Putri Wei Na yang anggun akan bertanya seperti itu. Wei Na terkekeh sebelum pergi. Sambil pergi, ia bergumam dalam hati, akhirnya aku merasa lebih baik. Bibir Huo Yuhao bergetar saat melihatnya pergi. Meskipun dia tahu bahwa Putri Wei Na hanya menjadi dirinya sendiri pada akhirnya, itu terlalu konyol. Putri Wei Na pergi, dan Bei Bei muncul dari samping. Ia tertawa, junior kecil. Apa dia kesini untuk menyuapmu? Huo Yuhao tertawa getir sambil mengangguk. Ia sudah merasa Bei Bei sudah dekat. Meskipun Putri Wei Na tadi tidak terlalu berisik, Bei Bei masih bisa mendengarnya. Mengingat kultivasinya, Bei Bei tertawa, kau sedang banyak dicari sekarang. Bukankah menyenangkan menjadi permaisuri pangeran? Wajah Huo Yuhao berubah muram. Kakak tertua, bahkan kau menertawakanku. Haha, junior kecil. Seorang pria tidak boleh menolak. Bei Bei tertawa sebelum pergi. Huo Yuhao segera mengejarnya dan bertanya, senior tertua, kapan kita bertindak? Bei Bei menjawab, kita bahas itu setelah makan malam. Tetua Song dan Dekan Yan sudah kembali. Tetua Song bilang Kekaisaran Jiwa Surgawi berharap kita bisa membantu mereka dalam pengawasan. Sepertinya mereka tahu apa yang kau lakukan untuk Kekaisaran Bintang Luo. Mereka ingin memanfaatkan kita sepenuhnya. Putri Wei Na mungkin datang mencarimu karena alasan itu. Dia wanita yang cerdas. Dia tahu kau ahli di bidang ini, dan betapa pentingnya dirimu bagi Sekte Tang. Dia bahkan mungkin tahu kau akan menjadi salah satu komandan utama 3 Legiun Insinyur Jiwa di masa depan. Menyuapmu akan bermanfaat bagi Kekaisaran Jiwa Surgawi. Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, aku juga berpikir begitu. Bei Bei meliriknya dengan geli. Tentu saja, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan dia benar-benar menyukaimu. Lagi pula, junior kecilku ini pria yang berbakat. Kau cukup pantas untuk bersama yang mulia. Huo Yuhao tertawa getir, senior. Berhentilah mengejekku, kita harus melakukan pengawasan. Kalau tidak, kita tidak bisa menemukan Guru Xiaoya. Tidak masalah kalau kita berkoordinasi dengan mereka di area ini. Lagi pula, kita butuh bantuan mereka kalau mau menyelamatkan Guru Xiaoya. Tanpa perang sebagai kedok, mustahil kita bisa memasuki wilayah Kekaisaran Matahari Bulan. Ekspresi Bei Bei berubah serius saat mereka membicarakan tentang menyelamatkan Tang Ya. Sebenarnya, tak ada yang lebih cemas daripada dirinya. Tang Ya telah lama menghilang. Sudah bertahun-tahun berlalu. Selama bertahun-tahun ini, Bei Bei tersiksa karena tak ada kabar darinya. Saat ia menerima kabar, Tang Ya telah menjadi Bunda Suci Gereja Roh Kudus. Ia jelas tahu di mana kekasihnya berada, tetapi ia tak bisa menyelamatkannya. Saat ini, jelas betapa tersiksanya ia. Kini setelah akhirnya memiliki kesempatan untuk menemukannya, ia tentu saja sangat cemas. Namun, konflik antar pasukan melibatkan hampir 1 juta tentara. Seberapa mudahkah menemukan seseorang di antara 1 juta orang? Terlebih lagi, Tang Ya saat ini berada di pihak musuh, dan tak seorang pun dari mereka tahu seberapa kuatnya dia. Terlebih lagi,
ia akan dikelilingi oleh orang-orang kuat dari gereja Roh Kudus. Untuk menyelamatkannya, sebuah rencana harus disusun terlebih dahulu. Ayo makan malam. Setelah makan malam, kita mulai merencanakannya. Bei meraih bahu Huo Yuhao dan mereka menuju ruang tamu. Makan malamnya sungguh lezat. Kekaisaran jiwa surgawi berusaha keras menyiapkan makan malam ini untuk mereka. Tetua Song dan Dekan Yan duduk di kursi utama, sementara mereka dari Sekte Tang membentuk lingkaran. Semua orang makan dengan sangat cepat. Makanannya terdiri dari hidangan langka yang sangat bergizi bagi tubuh para master jiwa. Namun, semua orang sibuk dengan misi mereka kali ini. Dan tak mau repot-repot memuji betapa lezatnya makanan itu. Makan malam berakhir dengan cepat, dan para pelayan membantu mereka membersihkan meja makan. Penatua Song kemudian berkata, "Baiklah. Mari kita bicarakan misi kita." Semua orang tanpa sadar duduk tegak. Bahkan Yan Shaoze pun tak terkecuali. Di hadapan Tetua Song, ia masih seorang junior. Setelah merenung sejenak, Penatua Song mengalihkan perhatiannya ke Yan Shaoze dan bertanya, "Shaoze, apa pendapatmu?" Yan Shaoze menjawab, "Hari ini, saya akan berbicara terlebih dahulu tentang apa yang kita pelajari dari Kekaisaran Jiwa Surgawi. Saat ini, Kekaisaran Jiwa Surgawi, Dowling, dan Bintang Luo semuanya berkumpul di suatu tempat. Di sini, terdapat 9 legiun Master Jiwa dan lebih dari 20 gelar Dou Luo. Kekuatan keseluruhannya cukup tinggi. Panglima dari ketiga pasukan tersebut adalah seorang pangeran dari Kekaisaran Jiwa Surgawi yang dikenal sebagai Suai Sue. Ia berharap kita dapat membantu Kekaisaran Jiwa Surgawi melemahkan kemampuan pengawasan Kekaisaran Matahari Bulan. Di saat yang sama, ia juga memberikan beberapa informasi tentang pasukan mereka. Ia akan berkoordinasi dengan kita untuk misi ini. Penatua Song menambahkan, permintaan mereka cukup masuk akal. Lagi pula, kita hanya punya 11 orang. Mustahil bagi kita untuk mengubah seluruh situasi perang. Namun, kita masih bisa melemahkan kemampuan pengawasan musuh. Penatua Song adalah salah satu master jiwa tipe kelincahan terkuat yang masih hidup saat ini, seorang transenden Dou Luo peringkat 97. Jika dia muncul, akan sangat mudah baginya untuk menghancurkan beberapa alat jiwa pengintai, kecuali Kekaisaran Matahari Bulan memiliki semacam aturan ketat.